Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Haryadi. Saya CGP Angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video seminar saya di SMK Negeri 1 Ciamas, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, pada kesempatan ini saya mengadakan seminar di SMK Negeri 1 Ciamas dalam rangka berbagi praktek baik bersama rekan-rekan saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Ciamas dan yang mewakilinya, yang terhormat para dewan guru, keluarga besar SMK 1 Ciamas. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lainnya, salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, yang mana kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah ke sekolah, masih bisa mengayunkan tangan dari rumah ke sekolah dalam rangka beribadah, karena mengajar juga bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan, yang mana saat ini kita dari guru penggerak dari guru penggerak angkatan ke-10 akan mempresentasikan pendidikan guru penggeraknya, pengalamannya di lingkungan sekolah, yang mana tujuan dari pendidikan guru penggerak ini untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekolahnya, yang mana ini sangat bermanfaat dan berguna untuk warga sekolah, khususnya di SMK 1 Ciamas ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum kita menyaksikan para bintang atau bintang SMK 1 Ciamas, guru penggerak angkatan 10 yang akan menampilkan budaya positifnya, yang akan mempresentasikan budaya positifnya, marilah kita simak sambutan dari pihak sekolah. Karena bapak-bapak sekolah masih di jalan, maka akan diwakili oleh Bapak Hajarul Harham. Untuk waktu dan tempat, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan segala karunia-Nya, anugerah nikmat-Nya pada kita semua. Kita bisa hadir dalam kegiatan presentasi dari aksi nyata para calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Ciamas. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruahkan pada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kami dari perwakilan SMK Negeri 1 Ciamas menyampaikan salam dari pimpinan karena tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau ada tugas yang lain. Hadirin yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah melakukan aksi nyata tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Ciamas. Merupakan suatu karya yang luar biasa menurut saya, sebab positif itu adalah akan memberi pengaruh pada orang lain. Jadi sesuatu yang positif itu, jadi kalau penyakit itu kan ada penyakit menular. Nah, ternyata juga
dalam kehidupan kita itu hal yang bisa menular juga adalah hal yang positif. Misalnya kalau di sebelah kita sering sumringah, itu biasanya memberi pengaruh pada kita ikutan sumringah. Tapi juga sebaliknya, kalau ada orang yang suka uring-uringan, itu juga berpengaruh pada kita. Nah, teman-teman kita hari ini sudah mencoba untuk membudayakan hal-hal yang positif dalam pembelajaran. Ya, selain bagi teman-teman yang calon guru penggerak ini menjadi diharapkan budaya yang terus dilakukan, ya, tidak sekedar seremonial. Juga bagi kita yang mendengarkan hari ini ternyata ada info-info yang luar biasa yang memang itu harusnya kita terapkan di kelas-kelas kita masing-masing. Nah, oleh karena itu pelajaran hari ini mudah-mudahan bagi kita semua yang ada di sini bisa menjadi budaya belajar kita, sehingga tercipta pembelajaran yang memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya sekedar harapannya dampak secara ilmu, tapi juga secara karakter dan budaya itu memberikan pengaruh pada anak kita. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga tetap semangat dan bisa terus memberikan karya-karya, aksi-aksi nyatanya pada bidang-bidang yang lain dan bisa menjadi prototipe buat kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Hajarul Harhab yang telah menyampaikan sambutannya dan pandangannya tentang CGP di budaya positif yang akan dipresentasikan saat ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan pada guru berprestasi yang sudah biasa mendapatkan penghargaan dari sekolah dan merupakan staf kurikulum sekolah. Pandangannya mengenai CGP ini, mari kita saksikan pandangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Didin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan, bisa bersilaturahmi, bisa belajar bareng, ya. Tentu ini diskusi yang menarik, gitu ya. Salawat serta salam adalah kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di hari ini, insyaallah CGP calon guru penggerak dari SMK 1 Thomas akan memaparkan tentang budaya positif di modul guru penggerak. Ini modul ke 1.4, ya. Setelah sebelumnya 1.1, 1.2, 1.3, dan ini yang 1.4. Dan setelah ini mungkin nanti sudah masuk ke modul 2, ya. Modul 2 gimana calon guru penggerak ini nanti akan lebih fokus ke siswa. Jadi nanti teman-teman kita akan melakukan observasi, akan melakukan ke kelas, akan melakukan pembelajaran praktek di kelas, dan nanti diamati oleh pengajar praktiknya. Nanti kita belajar bareng bagaimana cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswanya, gitu ya. Nanti di modul 2, gitu. Nanti 2 juga ada anaknya, 2.1, 2.2, 2.3. Dan terakhir nanti di modul ketiga, ya, modul terakhir, karena ada 3 modul tapi ada anaknya juga, 3.1, 32, 33 akan lebih ke program sekolah atau belajar memimpin suatu program, gitu. Itu di modul ketiga. Jadi
Jadi untuk di modul pertama ini kita lebih diskusi bareng dengan guru-guru, dengan kepala sekolah. Di modul 2 nanti lebih ke siswa, observasi, pengamatan, praktek bareng di kelas, nanti diamati oleh pengajar praktiknya. Modul ketiga lebih ke membuat program atau aplikasi penerapannya, terutama berhubungan dengan manajemen sekolah, gitu ya, untuk ke modul 3. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dipelajari oleh CGP guru-guru hebat kita ini, kita bisa bareng-bareng belajar, kita bisa mengamati, meniru, dan belajar bareng lah intinya ya. Kalau guru kan nggak berhenti, semua orang itu juga nggak berhenti untuk terus belajar. Walaupun usia udah nggak muda lagi, ya belajar sama siapa aja gitu. Terus mohon bantuannya juga, mungkinnya banyak terlibat ini di modul titik 1 sampai titik 4. Kemarin juga tentang misi guru kita juga sama. Ini di modul 1 ini banyak melibatkan guru gitu. Tapi biasanya hanya di modul 1 aja. Nanti ketemu modul 2 lebih siswa yang dilibatkan gitu ya. Jadi lebih belajar di kelas. Nanti mungkin kita bisa belajar sama CGP-nya bagaimana sih di kelas gitu kan. Biasanya kalau ada pengawas, kalau belum mau akreditasi agak takut gitu ya di observasi ke kelas. Tapi sekarang mah ya mulai belajar lah, ibaratnya di tantangan gitu. Jadi karena kita mau belajar, maksudnya ngajar yang benar teh kayak gimana sih maksudnya kita. Dan ini menurut saya bagus juga untuk, karena kita di SMK ya, bagus juga untuk mata pelajaran atau guru-guru produktif yang memang kayak saya ini orang teknik, pedagogiknya kurang gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman yang non pendidikan atau yang teknik-teknik ikut untuk guru penggerak gitu. Karena pedagogiknya dapat banget gitu. Dapat banget, karena kalau di CGP kan kebanyakan umum ya, jadi belajarnya pedagogik dibandingkan dengan kompetensi pribadi masing-masing gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga, rekan-rekan bisa lah ikutan gitu ya, ikutan. Sama saya juga dulu bingung ngajarnya kayak gimana, karena dulu ngajar cuma ngasih ilmu udah caranya kayak gini udah, ternyata kurang tepat juga gitu ya. Ternyata ada hal-hal lain, terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku gitu. Sikap perilaku ketika kita menghadapi anak seperti apa sih gitu. Ternyata nggak gitu, nggak langsung ngasih materi, ternyata anak juga bisa mendapatkan materi. Apalagi sekarang banyak di internet ya. Kalau materi mah gampang, di internet juga banyak, tapi yang agak sulit itu ngedidiknya ya, ngedidik anak supaya lebih bagus, lebih baik lagi. Kalau disuruh bikin game atau disuruh misalkan supaya bongkar pasang mah ya di YouTube juga banyak kayaknya. Tapi kalau untuk mendidik itu yang agak-agak susah pedagogiknya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didin, yang mana beliau adalah pengajar praktik angkatan 9 ya. Jazakumullah khairan katsiran telah menyampaikan pandangannya dan apresiasinya kepada calon guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana CGP, yaitu dari Pak Teddy Haryadi yang akan membawakan budaya positif. Selamat untuk Bapak Teddy Haryadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Teddy Haryadi, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tadi banyak yang bertanya, foto kapan sini?
Kenapa saya panjang foto ini? Ini adalah panjang foto terbaik saya ketika saya dinyatakan lulus S1. Makanya terlihat masih muda, ya, terlihat masih fresh, belum beban pikirannya belum terlalu berat seperti sekarang ya. Karena zaman muda pikiran cuma nyari pasangan, bagaimana mentraktir pasangan dan bersenang-senang seperti itu, ya. Oke, melihat dari judul, kita bahas judulnya terlebih dahulu. Budaya positif. Ini adalah tulisan budaya positif. Budaya apa sih? Budaya adalah kebiasaan, positif adalah baik. Jadi bagaimana kita menerapkan kebiasaan baik yang ada di sekolah. Selama ini masih jarang guru-guru yang menanamkan budaya positif atau kebiasaan baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, perkenalkan dulu, ini beda tidak lengkap karena saya adalah manusia biasa yang tidak mau mulai berkembang. Mungkin kalau riwayat dari Pak Didin mungkin berbeda riwayatnya. Di sini saya usahakan sisi informasi cukup pendidikan. Saya pernah ngajar di Tridharma 2 tahun 2014 dan 2016, dan sebelum SMK saya pernah ngajar di SD 5 Putra, ngajar anak SD yang notabene lumayan lucu gitu kan. 2016 sampai 2019, kemudian saat ini saya masih ngajar di SMK 1 Jomas dan SMP 5 Teluna. Kita next. Konsep inti budaya positif di sini ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang ke-8 adalah ketiga, restitusi. Semua ini kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Ini adalah konsep inti budaya positif. Next. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini dijelaskan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Mungkin dibilang Bapak Ibu tentang pertanyaan, apa sih prinsip pembelajaran berdiferensi? Oke, prinsip pembelajaran berdiferensi seperti itu. Saat ini banyak guru yang menyamaratakan masing-masing kemampuan siswa di dalam kelas. Jadi kita menganggap kemampuan siswa itu sama. Nah, di dalam pembelajaran diferensi kita tidak boleh menyamakan kemampuan siswa, di mana guru saat ini menggunakan satu metode untuk memberikan kepada kemampuan siswa yang berbeda. Harusnya seperti apa? Harusnya ketika kita ingin mengajar, kita harus mengetahui dulu kemampuan masing-masing siswa yang ada di kelasnya masing-masing. Contoh, kemampuan siswa ini berbagai macam. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio. Audio nggak mungkin bisa menerima materi berupa visual. Kebalikannya, yang visual tidak bisa menerima audio, apalagi yang kinestetik. Kinestetik itu adalah anak yang nggak mau belajar. Sama halnya anak saya di rumah, kalau belajar loncat kanan, loncat kiri, baru dia belajar. Itu tidak bisa disamaratakan oleh kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mencari metode yang mencakup ketiga kemampuan tersebut. Contohnya apa? Kita bisa menggunakan misalnya video pembelajaran, karena tanpa kita sadari video pembelajaran tersebut mencakup 3 kemampuan. Visualnya dapat, audionya dapat, kemudian kinestetiknya dapat. Contoh misalnya kinestetik untuk mencari barang-barang yang ada di sekitar itu bisa dilakukan. Jadi pembelajaran diferensial tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa di masing-masing kelas. Kemudian intinya dari pembelajaran dengan paradigma baru apa? Menciptakan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ini ada profil pelajar Pancasila. Ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar, etis dan mandiri. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira kita apa di situ? Kita menciptakan murid atau siswa yang memiliki akhlak yang mulia, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, berkemerdekaan global apa?
Kita menciptakan murid yang saling menghargai perbedaan, baik agama, suku, budaya, dan ras. Kemudian bergotong royong, jelas di dalam PKN bergotong royong apa? Kita saling bekerja sama melakukan pekerjaan bersama-sama supaya menjadi ringan. Kemudian kreatifnya adalah menciptakan, menghasilkan sesuatu dari murid kita. Kemudian beranalitis, berarti siswa tersebut dapat menganalisis informasi yang dia dapatkan sebelum dia menerima informasi tersebut. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu siswa dapat belajar secara mandiri dari yang mereka dapatkan. Next. Oke. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau kita lihat stimulus respon ini adalah menyamakan kemampuan siswa. Yang pertama, di stimulus respon realitas kita sama, dia menganggap realitasnya sama. Di teori kontrol realitasnya kita berbeda. Jadi saya, Pak Wakil, Pak Didin, mungkin realitasnya berbeda-beda. Nah, di realitas stimulus respon itu disamaratakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi ketika orang melihat orang-orang berbeda, maka menganggap sama. Kemudian di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, posisi kita sekarang ketika ada melakukan kesalahan atau perilaku buruk, maka kita menganggap adalah suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, ketika ada melakukan kesalahan, ada yang namanya pasti mereka melakukan perilaku memiliki tujuan tertentu. Contoh, misalnya Pak Maman mengisengin Pak Wakil, mungkin ada tujuan tertentu, membuat Pak Maman merasa senang dengan mereka menjadi teman sendiri, atau membuat Pak Maman berpuasa terhadap temannya. Jadi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, tidak langsung dianggap merupakan kesalahan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sekarang ini para pengajar bisa memang mengontrol anak-anak kita. Apa? Mengontrol dengan cara memberi hukuman. Tapi di teori kontrol, mereka lah yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi bagi sendiri, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Jadi ketika kita memaksa itu adalah menunjukkan yang gagal. Kalau menunjukkan yang gagal karena mereka memaksa dengan menggunakan hukuman atau imbalan. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang selanjutnya di teori kontrol, model berpikir menang. Lanjut. Oke, masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif seperti apa? Kita jelaskan dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jika ketika kita mendisiplinkan siswa, berarti kita menyuruh anak untuk belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Lalu kita katakan disiplin positif apa tadi? Positif itu adalah baik apa ya? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah kita menyadarkan siswa kita tanpa imbalan, tanpa hukuman, bahwa mereka sadar apa yang mereka lakukan salah apa, tanpa harus dihukum. Kita menyadarkan tindakan kamu ini salah, tindakan kamu itu salah. Sekarang ini, bapak menyuruh anak itu kan, pasti diiming-iming kan, ambilin bapak atau beliin bapak batagor, nanti ada uang. Itu adalah bukan disiplin positif, atau itu disiplin yang dilakukan karena imbalan batagor. Atau misalnya Pak Maman gitu kan, Pak Maman misalnya mendisiplinkan siswa, kelasnya bersih, berarti bapak kamu masuk. Itu adalah disiplin yang berdasarkan rangka lakukan, berdasarkan hukuman. Tapi di sini bagaimana guru mendisiplin siswa dengan menyatakan mereka bahwa hal itu
kesalahan sehingga mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul darinya sendiri. Jadi motivasi yang muncul berdasarkan kesadaran dirinya sendiri dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika mereka sadar, mereka akan melakukan yang lebih baik. Next, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Ada profil Pancasila, Ibo Primary Years Program. Kemudian ada Good Life Skill. Ini adalah nilai-nilai kebijakan berdasarkan 3 organisasi. Yang pertama jelas profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan sekarang, menciptakan murid yang memiliki karakter berdasarkan profil Pancasila. Dalamnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jelas itu sudah menjadi acuan. Kemudian Ibo, kebijakan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari ketiga ini yang kita ajukan adalah profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi kebutuhan dasar. Tujuan ini adalah jadi ketika siswa berperilaku aneh atau bandel, kita harus tahu dulu mereka kekurangan kebutuhan dasar apa. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa orang ini nakal. Kita harus tahu dulu motivasi mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan apa, nanti kita jelaskan. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini penting Bapak Ibu untuk kita ketahui. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya apa? Bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Ada kebutuhan anak kekurangan penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan menyangkut mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan yang terakhir. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Di sini kita bisa mengetahui anak nakal kenapa. Contoh, ada anak TKR yang namanya Rosin. Ya, misalnya Rosin gitu kan. Kemarin nongkrong Pak. Kita harus tanya dulu, Rosin, apa yang berdasarkan kamu nongkrong? Ketika dia nyari kebebasan, berarti dia maksudnya kemana? Berarti dia kurang kebutuhan dasar dari kebebasan. Atau misalnya Rosin dia nongkrong karena apa? Karena ingin berkuasa. Berarti dia ingin mencari apa? Penguasaan terhadap temannya sendiri. Atau gini, Pak Maman misalnya, Pak Maman ngambil minuman Palomino, ditanya dulu motivasi dari Pak Maman mengambil minuman Palomino apa? Ketika sudah tahu motivasinya, misalnya dia haus, berarti dia kekurangan apa Pak? Kekurangan makanan, minuman, karena sama istrinya nggak dibekali minuman, itu namanya bisa jadi, ya kan? Kemudian misalnya Pak Maman nyolek Pak Dedi, ya kan? Tanya dulu, kenapa Pak Maman mencolek Pak Dedi? Bisa jadi motivasinya adalah kurang kasih sayang dari istri. Bisa jadi terjadi sama orang dewasa. Kenapa Pak Maman sering setia ke perempuan? Tanya dulu motivasinya apa? Misalnya pengen penguasaan atau kurang kasih sayang, dilihat berarti dia kurang yang namanya kasih sayang dari seorang istri. Bisa jadi seperti itu. Paham ya Bapak ya? Jadi ketika ada berkelakuan nakal, ditanya motivasinya
sering nggak pulang-pulang, berarti apa yang dia cari? Kebutuhan apa? Berarti dia kurang kebebasan dari istrinya. Bisa jadi di rumahnya jadi tertekan, tidak boleh keluar, suruh ngasuh. Seperti itu kan apa motivasinya? Ini contoh, gitu kan? Paham ya? Curhat apa? Enggak, realita. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada dua, Pak. Yang pertama, motivasi yang berasal dari ekstrinsi dan motivasi yang berasal dari intrinsik. Kalau ekstrinsi itu berarti motivasi dilakukan karena ada yang namanya imbalan, karena ada yang melakukan hukuman. Jadi dia menghindari tindakan karena dia nggak mau ribet kena hukuman dari sekolah. Contoh, banyak anak yang tidak datang terlambat. Kalau kita tanya apa sih motivasi kamu tidak datang terlambat, mungkin ada jawaban. Biar nggak kena hukuman, Pak. Itu adalah motivasi ekstrinsi. Kemudian misalnya Pak Maman itu kan, Pak Maman misalnya mau berbidang kok, tujuannya apa? Biar dapat penghargaan sebagai guru terbaik. Itu adalah motivasi ekstrinsi, motivasi yang timbul karena ada sesuatu, mencari aman karena dia nggak mau hukum, atau yang namanya mencari penghargaan dari orang lain. Kira-kira bahaya apa? Kedua ini sangat berbahaya, apalagi yang penghargaan dari orang lain. Jadi contoh kalau kita kan sering kamu belajar dulu ya, kalau udah belajar nanti ketebaran itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena akan menciptakan motivasi yang intrinsik. Yang bagus yang mana? Motivasi intrinsik apa? Yang bagus yang mana? Motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya motivasi intrinsik adalah mereka melakukan berdasarkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran bahwa melakukan sesuatu adalah hal yang tidak baik. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini ada tiga ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat hukuman. Sifat hukuman adalah yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, Pak Firman itu kan lagi lewat, tiba-tiba bola kena Pak Firman, dia langsung orang lari. Berarti kan dia tidak direncanakan, itu tidak boleh. Sering dilakukan, mungkin Bapak Guru sini banyak dilakukan hal seperti itu, termasuk saya. Jadi ketika saya dapat materi ini, jujur merasa tertampar karena diri saya ada sebagai hukum. Lanjut lagi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketika guru masih hukuman, murid kaget karena dia tidak tahu guru akan menghukum apa. Kemudian ketiga, bersifat satu arah, tidak diajak komunikasi. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, contoh lari, push up, apalagi jongkok, terus lari, terus pada itu biasanya apa gitu kan, itu hukuman apa ya. Kemudian konsekuensi, yang pertama konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi biasanya kalau ngajar kan kita sering ya, gak ribut ya, kalau ribut kita nanti akan melakukan atau HP-nya masukkan ya. Nanti kalau di luar atau ketika dimainkan, Bapak ambil, itu adalah konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan dia memasukkan HP karena dia terpaksa. Karena apa? Karena itu konsekuensi ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi guru harus selalu memonitor apa yang menjadi konsekuensi sebelumnya. Kemudian restitusi ada dua proses. Yang pertama, memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi segitiga restitusi adalah mengungkit kesalahannya atau menyadarkan kesalahan siswa, kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika murid sudah paham kesalahannya, mereka akan mencari solusi sendiri dengan diarahkan oleh guru tersebut. Next. 5 posisi kontrol guru. Nanti kita diskusi apa ya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman,
yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira nanti posisi bapak dan ibu guru ada di mana? Kalau saya jelas penghukum, karena saya merasa saya sebagai penghukum, apalagi setelah lagi ya. Kita lihat penghukum pembantu dakwah. Ini dari saya apa ya? Coba buat tangan dulu. Pak Dewi, Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, kasus pertama Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, kita akan melakukan hormat pada bendera 1 jam, itu penghukum. Tapi kalau kita sebagai teman, kita ada diskusi. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, itu sebagai teman. Jadi kalau ciri-ciri sebagai teman ini selalu ada ujungnya, kamu selalu saja mengecewakan bapak, bapak kecewa sama kamu, itu adalah sebagai teman. Oke, yang selanjutnya masih kasus yang sama, tidak memakai atribut lengkap saat pacaran. Kalau manajer. Oke. Kalau sebagai kalau tadi adalah merasa bersalah. Kalau teman adalah ini kata-katanya. Kalau ada siswa yang melanggar atribut, kata ini, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu. Ya sekali ini. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, kali-kali jangan sampai berbuat seperti ini kalau kita sebagai posisi sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, jadi selalu berdasarkan peraturan. Kalau pemantau selalu berdasarkan peraturan atau list-list yang sudah disepakati. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Yang selanjutnya sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu ini adalah posisi manajer? Kalau siswa tidak menggunakan atribut, dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahan itu? Ya, siswa jawab, saya tahu Pak memakai atribut. Kemudian kita tiba dengan kata-kata, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi ada suatu penggalian kesalahan, kemudian nanti diajak untuk memperbaiki. Ini sebagai manajer. Nah, dari posisi yang bagus di mana? Striker, back atau apa? Bukan itu, tapi dari posisi ini kita pilih yang mana yang paling bagus? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat masalah bersalah, atau sebagai apa? Kalau saya memilih sebagai manajer, tapi mudah-mudahan bisa, karena ketika melihat anak melakukan kesalahan di lapangan, apa ya, apalagi tawuran, pasti tingkat emosi kita langsung naik. Kemudian kita, gitu kan? Ya, tapi kan mudah-mudahan kita tidak melakukan seperti itu ya, Pak. Lanjut lagi. Oke, kita lihat. Ini ada kasus. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi dia sebagai apa? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini teman, penghukum, membuat merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Pasti dulunya saya kecewa sekali dengan kamu, itu pasti membuat rasa bersalah. Oke, lanjut lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira Pak Didin ini apa ya? Pak Didin kan lebih mahir gitu kan? Manajer apa ya? Jadi kita menggali solusinya bagaimana setelah kamu mengetahui kesalahan, rencana seperti apa? Ini adalah manajer. Pak Didin diam aja ya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak dan ibu guru sebagai ya paman luar biasa. Itu bukan terus ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dan kira-kira ini sebagai apa? Luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tahap ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah anak.
Jangan main langsung juga selesai, tapi tidak seperti itu. Saya pun baru tahu ketika menerima materi modul ini. Maka saya bilang saya merasa tertampar ketika saya mendapatkan modul budaya positif. Saya kira sebetulnya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan yang mandiri, agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya kira restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat. Ya. Menstabilkan identitas. Yang pertama cirinya adalah kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Jadi ketika ada kesalahan, kita timpalkan, kita stabilkan emosinya. Nah, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Kemudian kedua, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan ketika anak emosi, kita stabilkan. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang ketiga, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan yang namanya emosi dari siswa tersebut. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita nanya memvalidasi tindakan salah tersebut. Kemudian kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di tahap validasi tindakan salah ini kita memvalidasi kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kata-katanya adalah, jadi ketika kita di awal membuat keyakinan kelas, jadi ini harus dilakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kata-katanya apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Next. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini jawabannya. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu apa sih? Apa? Tidak nyata ya keyakinan kelas. Tidak nyata. Kedua, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja akan membandingkan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah dilakukan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat dibuat keyakinan kelas. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu ketika masuk kita buat kesepakatan kelas anak-anak. Ketika belajar tidak ada yang menggunakan handphonenya, kalau bisa ditulis kita dapat kesepakatan kelas. Misalnya Bapak nih, anak-anak Bapak masuk kelasnya harus bersih ya. Nah, itu adalah kesepakatan kelas, ditulis boleh setiap hari, boleh kalau nggak capek atau boleh di awal. Itu poinnya. Bapak kamu kelasnya kotor, kalau kelasnya kotor berarti kesepakatannya adalah kamu harus bersihkan dulu. Yang kedua, Bapak kamu HP ada di meja, itu adalah kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru. Harusnya seperti itu. Oke, next. Assalamualaikum. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sebuah ini. Dalam program angkatan 10 yang akan melayangkan video praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan Contoh ada sebuah kasus masalah ya. Kalian merasa terganggu ketika akan mengerjakan tugas, tetapi temannya malah masih ngobrol dan suaranya sangat keras. Hal itu membuat Kalisa sulit berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas, sehingga membuat Kalisa marah ke temannya hingga mereka bersedar. Berikut video praktek segitiga restitusinya. Kalisa, kenapa bukannya 10 tentang berapa? Kayak begini perbuatan luar biasa. Katanya kamu sama sama muda ya. Ini yang berubah kayak anggota tanya sedikit berubah nggak ada panggilan.
merasa terganggu kalau ada anak-anak yang mungkin dari emosi banyak tapi orang dari masuk ini segera menjadi emosi rendah Budi kemudian dengan rasa Budi kira-kira itu baik atau baik benar atau salah ya saya dulu kita pertama kali kalau masuk kelas kita kan sudah buat keyakinan kelasnya yang sebelumnya kira-kira berbicara dengan tentang Budi para masalah Budi kira-kira poin keyakinan kelas apa yang bicarakan perlu dicari saling menghormati sesama teman kira-kira itu penting atau tidak? Penting. Jadi kamu sudah tahu ya bahwa selalu menghormati dan menghargai sesama teman itu penting. Maka menurut kelas ya apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah kesal ketika kamu sudah marah-marah tetapi kamu harus tetap menghargai dan menghormati teman. Apa yang saya mau baca? Saya kayaknya harus lebih bersabar sih buat sama teman-teman kelas saya. Oke, berarti kamu bersedia untuk melalui saran kamu ya dan memperbaiki apa yang telah menjadi kesalahan kamu. Oke, ke depannya apa yang harus kamu lakukan apabila situasi ini terulang kembali? Ya, saya mau lebih bersabar sama diri saya. Terus juga saya bakal lebih memperbaiki kesalahan. Oke, karena kamu dari situ sudah semoga ke depannya kamu bisa lebih dapat menahan diri dan kamu bisa lagi dan kamu dapat melakukan tindakan yang benar dan menentukan apakah tindakan kamu ini ketika tetap bersalah. Jadi mudah-mudahan tidak terulang lagi ya, kita bisa lebih menahan diri lagi. Oke, mari berjalan. Kalau ada kebutuhan relasi dan persoalan ya, silakan mulai keluar di rumah. Terima kasih. Oke, ini kasus saya pertama. Bagian dari sini adalah karena mahasiswa setelah melaksanakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Sembilan. sudah ya anak TKR mungkin emosi kita nggak ada ya Pak ya. Tapi kalau yang bermasalah emosi kita sebenarnya yes kenapa anak gitu. Nggak bisa gitu. Dan lupa juga nanti ada lagi. Baik lagi-lagi maksudnya dia sering melanggar Farhan adalah siswa yang rajin, namun akhir-akhir ini Farhan sering datang terlambat. Farhan pun menjadi kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Berikut ini adalah video tentang segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sedikit selamat Pak, karena dia sering lagi ini. Kayaknya itu kamu tadi ya, kayak menerima sesuatu. Jadi nama perempuan kamu yang pertama pada keterangan mahasiswa terus yang tinggi bahwa kamu ambil istri dengan terlambat budaya dia sih bahwa kayaknya sebenarnya ya kamu bisa mengingat atau membentuk kira-kira kamu datang ke sekolah sudah berapa kali? 5 kali bukan sesuatu yang mestinya 5 kali itu banyak dan beberapa itu suatu kesalahan sebagai manusia melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi tapi sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan dan di sini Bapak ingin mencari solusi bersama-sama supaya ketika kamu datang terlambat kamu pasti memiliki alasan coba alasan kenapa kamu datang terlambat bisa dikatakan saya mudah melakukan faktanya sampai kamu tidak terlambat dan di situ akhirnya kamu bangun siangan kemudian datang ke sekolah jadi terlambat. Nah itu ya dulu kita masuk sekolah kita perlu semakin keras ya kira-kira kalau siswa yang datang terlambat itu poin yang kita rasakan adalah poin disiplin poin disiplin itu tidak ada ini yang kelas yang pertama di sini saya juga disiplin itu bisa satu istilah mempunyai istilah tugas yang berbeda pada kita bisa yang kedua disiplin bisa menghargai diri kita sendiri selain disiplin
kita sendiri, di sini pun bisa menghargai lingkungan sekitar. Yang di sini pun bisa meningkatkan empati kita. Benar sini makanya ada sehingga tugas dan BPM itu tidak ya karena bergabung siapa yang perlu kamu lakukan saat ini Anda sudah baik ya menurut pemahaman bahwa sikap yang mulia itu adalah sikap yang melakukan kesalahan dan meminta maaf. Kemudian bahkan solusi terbaik supaya kamu tidak datang terlalu dari apa? Iya, saya tahu ya kayak sekolah paling karena kamu sudah tidur ya. Kemudian beberapa tidur di sekolah supaya supaya tidak datang terlalu lagi. Selain itu akan membantu komunikasi orang tua dan hal ini juga akan mengkomunikasikan atau memberitahu supaya orang tua menerima sehingga kamu tidak terlalu lagi. Kemudian harusnya sudah kamu bisa baik dan tidak terlalu lagi. Ini kan dalam ada menjaga komunikasi secara itu boleh mengingatkan. Berikut ini adalah kata mahasiswa setelah melaksanakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Greta dari kelas 10 Alba. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Teddy karena Bapak sudah membantu saya dalam mengajarkan masalah ini sekaligus berbuka titik ilmunya. Sekian saja kalau gitu terima kasih. Oke, itu kan materi tentang budaya positif. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu guru. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tadi Pak Wagino kayaknya ingin bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Di sini kita bisa belajar tentang hal yang memang sangat penting untuk tugas kita sebagai guru, begitu ya, menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dari pemaparan tadi saya tertarik ingin menanyakan bagaimana bagaimana cara Bapak menangani kasus anak. Sebenarnya sederhana. Ketika di kelas, anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, misalkan ada beberapa anak yang memang kebiasaannya itu malas mengerjakan tugas, gitu kan ya, tidak tertarik mendengarkan pembelajaran, gitu. Apakah hal-hal sederhana yang memang sering dan terus dilakukan oleh siswa itu bisa ditangani melalui segitiga restitusi? Kalaupun misalkan bisa, langkah awal apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menanggulangi masalah-masalah yang memang sering dan selalu kita hadapi pada saat pembelajaran. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di kita ini seibu yang mengalami tersebut, mereka malas belajar, gitu kan? Apalagi di animasi dan RPL. Itu kebanyakan yang terjadi di animasi dan RPL. Karena pertama, tentunya kita bertanya itu kenapa alasan kamu malas belajar mengerjakan tugas? Karena dia berulang sering melakukan dan berulang. Maka ketika muncul pertanyaan, ternyata pembelajaran susah, pembelajaran musikan, di situ kita bisa mengasih motivasi terlebih dahulu. Kalau memang mengasih motivasi terlebih dahulu tidak bisa, berarti ada dua kemungkinan nih, anak tersebut harus pindah jurusan, atau anak tersebut pindah ke sekolah lain. Nah, tapi rata-rata di sini ketika anak kita tersebut pindah jurusan, tidak ada aturan yang memperbolehkan pindah jurusan kecuali kalau ada barter, benar ya? Dan terpaksa anak tersebut, ya akhirnya mau tidak mau pindah sekolah. Jadi langkah pertama sebagai guru wali kelas, yang pertama kita berkomunikasi dengan siswa tersebut,
Dan di sini kita limpahkan juga ke peran guru BK, karena guru BK yang bisa menangani setiap harinya itu yang bisa intens. Kemudian kalau tidak ada perubahan ya kita terpaksa untuk menyarankan pindah jurusan kalau ada kuota ke jurusan lain. Jadi TKR sama TPL itu tepat untuk pindah jurusan ya. Jadi mereka pindah jurusan dan kemudian kita komunikasikan dengan orang tua. Dan saya ketika kita komunikasikan dengan orang tua, pasti orang tua akan atau. Tapi kebanyakan di sini banyak wali kelas yang bukan tidak mau ya, tidak intens melakukan komunikasi dengan anak-anak. Contoh di TKR itu banyak ada 5 orang yang melakukan penyakit kronis, yaitu dari rumah berangkat tapi nggak nyampe ke sekolah itu ada 5 orang yang penyakit kronis itu. Nah, saya lakukan intens, saya datangi, saya minta sampai orang yang takutin, dan ketika sudah berjalan mereka akhirnya melakukan perubahan, walaupun perubahannya tersebut bukan berdasarkan kesadaran diri sendiri tapi berdasarkan yang tadi insting gitu ya. Jadi memang perlu kita tangani atau perlu buat jalur untuk ya tadi ya, kalau kita ada jalur tidak jurusan mungkin kita usulkan ada jalur, tapi kan sini ada kuota bagaimana dia tidak jalur begitu kita ya. Terima kasih. Ada yang tanya lagi Pak Maman? Kayaknya mau mendapat pertanyaan Pak ini. Kalau nggak ada saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bisa berdampak pada para guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumhari dari SMK Negeri Ciomas. Saya sangat tertarik sekali setelah mengikuti pemaparan dari para CGP atau Pak Teddy. Ya, ini sangat menarik sekali. Insya Allah pembelajaran ini akan menjadi bahan ajar saya untuk di kelas-kelas berikutnya. Ya. Kemudian selamat untuk Pak Teddy. Ini suatu hal yang sangat positif seperti materi yaitu budaya positif. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wigino, Guru Produktif TKRO atau otomotif. Setelah mengikuti seminar dengan budaya positif ini membawa dampak, mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif bagi saya selaku guru produktif untuk diterapkan di kelas saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan pada seminar kali ini tentang budaya positif. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini ilmunya akan diimplementasikan ke pembelajaran saya di dalam kelas. Terima kasih, selalu sukses buat teman-teman yang menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Tetap semangat, tetap berjuang, menjadikan motivasi buat saya untuk kedepannya. Terima kasih.